Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, kepada seluruh pendengar YouTube dimanapun Anda berada. Semoga yang menyimak video YouTube ini selalu diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran dalam urusan-urusannya. Baik, pada video pembelajaran kali ini saya akan melanjutkan lagi dari video pembelajaran pada video pembelajaran sebelumnya, masih terkait juga dengan perancangan dasar sistem tenaga angin. Namun kali ini kita akan lebih fokus kepada pembahasan tentang sistem kelistrikan dari sistem tenaga angin, kemudian juga bahasan lebih detail lagi terkait dengan perancangan dasar dari turbin angin dan juga beberapa karakteristik dari kecepatan angin. Selamat menyimak video pembelajaran kali ini. Kali ini kita akan mempelajari komponen-komponen umum dari turbin angin. Walaupun pekan lalu pernah saya bahas juga ya dari video pembelajaran sebelumnya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar lebih detail lagi terkait dengan apa saja komponen dari turbin angin. Baik, yang pertama adalah yang jelas yang paling utama adalah rotor ya. Rotor. Kemudian di sini adalah nosconnya atau hidung dari turbinnya. Ya bukan hidung juga, tapi biasanya disebut hidung ya. Kemudian di sini ada yang disebut dengan ada alternator rotor, ada shaft, ada alternator stator. Nah, biasanya ketiga bagian ini itu disebut dengan generator. Karena alternator ya, kalau alternator itu sendiri kan biasanya ada lilitan-lilitan, kumparan-kumparan, dan juga ada perubahan medan magnetik di sini, sehingga bisa mengubah dari putaran turbin angin menjadi energi atau sebuah getaran listrik ya. Nah, kemudian walaupun nggak semua tipe turbin angin, tapi beberapa tipe turbin angin ada buntutnya, ada tail fan dan tail boomnya. Fungsinya apa ya? Fungsinya sebenarnya hanya untuk mengecek aja ke arah mana sih angin itu sekarang. Apakah ke arah utara, apakah ke arah selatan, apakah barat, timur, dan sebagainya. Walaupun nggak semua tipe turbin punya ya. Kemudian ada yaw bearing. Ini istilahnya apa? Roda gigi. Kemudian ada brush, ada slip rings, kemudian ada tower adaptor, dan ada transmission wiresnya. Nah, jadi hampir seluruh turbin angin itu punya yang namanya transmission wires atau kabel transmisi dari hasil putaran turbin angin ini. Ketika dia telah dikonversi menjadi energi listrik, maka dia akan diubah menjadi energi listrik oleh bagian generator, lalu ini akan disalurkan ke grid atau kepada sistem kelistrikan melalui transmisi kabel ya. Jadi nanti ada lagi di sini sistem transmisi listriknya. Untuk tipe turbin angin sendiri ada dua jenis. Jenis pertama adalah direct drive. Jenis kedua adalah gear driven. Nah, untuk tipe direct drive ini dia tidak ada mekanisme roda gigi atau yaw mechanism di dalam turbinnya. Jadi dari putaran turbin langsung dikonversi jadi energi listrik. Plusnya adalah dia tidak banyak komponennya. Perawatannya lebih gampang. Karena kan tidak ada roda gigi di sini yang perlu dirawat atau perlu di maintenance. Nah, sebaliknya pada tipe turbin gear driven, maka di sini ada semacam gearbox ya atau yaw mechanism tadi. Itu yang di sini ada banyak roda gigi di sini. Jadi kalau dari putaran rotor akan diteruskan menjadi putaran roda gigi dalam sini, baru kemudian diteruskan ke putaran alternator rotor dan alternator stator, baru jadi energi listrik. Nah, kelebihannya apa dalam gearbox ini? Dia ya kalau dalam Anda belajar di fisika mekanika ya, maka ketika ada roda gigi, maka putarannya bisa lebih besar dihasilkan, gitu kan? Nah, jadi sehingga putaran di alternator stator dan alternator rotornya di dalam gearbox di sini itu akan bisa lebih besar dibandingkan dengan dari putaran turbin langsung ke energi listrik. Nah, akan tetapi ada minusnya juga, ada kelemahannya juga. Jadi gearbox di sini tuh perlu di maintenance secara rutin. Jadi kalau ya tahu roda gigi kan kayak gini kan ya gambarnya. Kayak gini, anggapnya roda gigi kayak gini ya. Ini malah kayak benda matahari. Gitu ya. Ini kayak roda gigi kayak gini. Ini roda gigi anggaplah ya. Ini kan ada roda gigi lagi di sini dan seterusnya. Nah,
Antar roda gigi ini kalau misalkan tidak di maintain secara rutin, dia bisa aus atau bisa ada kotoran segala macamnya sehingga bisa mengalami kerusakan. Nah, kalau rusak ya harus diganti. Itu yang pertama. Kemudian kalau dia ada ausnya ya berarti dia bukan, kalau ada aus di sini atau ada bahasa lapangannya roda giginya gundul ya. Nah, itu bukan malah lebih cepat, malah lebih lambat. Malah bisa berhenti jadi nggak putar di dalam roda giginya itu. Nah, makanya walaupun gear driven ini secara teknis dia lebih bagus, tapi dia membutuhkan maintenance yang lebih banyak juga dibandingkan dengan tipe turbin yang direct drive. Untuk menentukan jenis turbin angin apa yang akan kita gunakan dalam sebuah sistem, biasanya kita lihat dulu di mana turbin angin itu akan dipasang. Misalkan kalau kita ingin memasang turbin angin di perahu ya berarti jangan turbin angin terlalu besar, cukup yang kecil aja kayak gini. Kalau untuk yang tipe rumah ya tipe sedang lah, medium. Sementara kalau untuk tipe-tipe di daerah peternakan atau kemudian daerah padang rumput seperti negara Belanda atau negara New Zealand yang biasanya mereka punya tempat khusus ya untuk tempat pemasangan kincir angin atau turbin angin, maka biasanya pakai yang lebih besar lagi. Jadi setiap turbin angin akan punya tempat khususnya di mana dia akan dipakai gitu ya, disesuaikan dengan tempat di mana turbin angin ini akan dipasang. Untuk direct load of wind energy system, jadi beban langsung sistem energi angin, artinya di sini ada kata kuncinya adalah direct load ya, atau beban langsung. Jadi di sini dari hasil konversi gerakan angin atau putaran turbin angin yang langsung dikonversi ke energi listrik akan langsung digunakan ke beban yang dibutuhkan atau beban yang setelah didesain. Ya. Jadi di sini kita pakai istilah direct load ya, direct load of wind energy system. Ada apa aja ya komponennya? Secara umum ada komponen pertama adalah turbin angin pasti ya, karena sebagai komponen utama untuk mengkonversi gerakan atau putaran tenaga angin ke listrik ya. Kemudian kedua adalah tower and foundation. Jadi menara dan seluruh perlengkapannya. Jadi ya ada menara, kemudian ada gearnya, kemudian ada wire transmissionnya dan segala macamnya. Yaitu udah masuk ke tower and foundationnya. Kemudian yang ketiga adalah transmission wiring and conduit ya. Tadi seperti sudah saya jelasin di poin kedua juga. Ya ini kan sistem sebenarnya walaupun ini sebenarnya mata kuliahnya lebih kepada teknik mesin, tapi mau nggak mau ketika kita bicara tentang sistem tenaga angin, ya maka kita akan berhubungan sama sistem listriknya. Nah makanya ini ada transmission wiring and conduitnya. Jadi proses atau seluruh perlengkapan transmisi pengkabelannya, kurang lebih seperti itu. Jadi ya mulai kabel, ya pasti nanti ada komponen listrik seperti ada resistornya, terus ya segala macamnya itulah ya. Kemudian yang keempat itu adalah power conditioning equipment. Nah, power conditioning ini apa fungsinya? Power conditioning ini untuk mengkondisikan tenaga atau arus atau tegangan ya, atau hasil output power dari wind turbine ini supaya dalam kondisi yang tetap stabil. Ya kan kita tahu sendiri kan bahwa hasil dari turbin angin ini sebenarnya tidak stabil atau berfluktuatif. Nah, oleh karena itu perlulah ada namanya power conditioning equipment. Jadi dia akan mengkondisikan supaya dia pada kondisi yang stabil. Sehingga nanti tidak beban itu ketika sudah keluar, bukan beban, output listrik ketika sudah keluar dari sistem tenaga angin, dia akan siap atau aman digunakan pada peralatan listrik. Kan kalau misalkan tiba-tiba angin kencang kan tiba-tiba naik kan listriknya kan, nah itu berbahaya bagi peralatan listrik yang tidak bisa mengikuti fluktuasi dari turbin angin ini. Makanya perlu ada power conditioning equipment. Kemudian inverter. Sebelumnya ada download di sini, download nih. Sebelum inverter ada download. Download ini fungsinya untuk beban tambahan bagi sistem tenaga angin ini supaya ketika misalkan terjadi over capacity power atau tenaga tiba-tiba angin kencang nih ya, terus kan otomatis kan hasil tenaganya naik ya dari turbin angin. Nah ini mencegah terjadinya beban berlebihan atau bukan beban berlebihan, tenaga berlebihan yang diberikan kepada supply atau peralatan listrik.
kan tiba-tiba kalau misalkan misalkan ya rata-rata tenaga angin misalkan menghasilkan 10 watt misalkan, ya 10 watt ya kekecilan, misalkan 100 watt misalkan. Nah kita punya TV itu 80 watt ya misalkan. Nah tiba-tiba angin kenceng nih, jadi dari 5 meter per sekon jadi 10 meter per sekon, langsung naik kan itu apa namanya, tegangannya dari 100 watt hasil awalnya tiba-tiba jadi 300 watt. Nah kalau ini masuk ke TV kan TV-nya meledak ya kurang lebih begitu. Jadi download ini tuh sebagai safety untuk menjaga ketika terjadi over capacity power dari turbin angin supaya tidak merusak peralatan listrik yang kita gunakan. Selain itu juga sebagai safety juga ya, sebagai safety ketika misalkan ada overcharging dan segala macamnya, itu download ini sangat bermanfaat begitu. Kemudian yang keenam ini adalah inverter. Inverter ya sesuai dengan namanya inverse ya, jadi mengubah dari DC ke AC. Jadi kan kalau Anda tahu kan hasil dari turbin angin kan adalah DC. Sementara peralatan-peralatan listrik itu kan ya kayak kipas angin, terus apa lagi? Televisi, komputer ya, PC komputer ya, bukan laptop. Kalau laptop rata-rata pakai baterai. Kemudian apa namanya lagi? Dispenser itu kan membutuhkan listrik AC. Nah, untuk mengkonversi dari DC ke AC ini dibutuhkan sebuah alat namanya inverter. Nah, makanya dipasanglah inverter di sini. Jadi dari AC yang jadi DC. Kemudian yang ketujuh itu adalah AC breaker panel of household loads. Jadi AC breaker panels of household loads. Jadi ini gampangnya seperti MCB lah ya, MCB. Jadi kalau Anda lihat di rumah Anda kan ada MCB tuh. MCB itu apa Pak? Itu yang ada di luar, yang ada meteran listrik ya. Bahasa kita meteran listrik. Nah, meteran listrik itu disebut dengan MCB breaker. Ya, MCB breaker. Nah, jadi kenapa Pak ada AC breaker panel di sini ya? Untuk safety. Ya coba Anda bayangin misalkan terjadi, mohon maaf ya, ada kebakaran atau terjadi kecelakaan listrik ya di suatu tempat, maka akan menimbulkan bahaya ya kan, bahaya bagi orang di sekitarnya. Ya misalkan ada yang tersetrum ya, mohon maaf sekali, misalkan ada yang tersetrum ya, atau tersengat listrik, atau misalkan ada juga yang kebakaran misalkan. Nah ini sebagai pengaman, jadi listrik yang masuk ke rumah-rumah itu dibatasi sekian ampere misalkan 1 ampere atau 2 ampere misalkan. Nah lebih dari itu ya dia akan memutus listrik secara otomatis. Kenapa harus diputus Pak? Ya coba aja bayangkan misalkan rata-rata peralatan listrik rumah berapa ampere, misalnya 2 ampere, tiba-tiba yang masuk 5 ampere gimana? Ya meledak semua peralatan listrik. Ya kayak gitu, makanya AC breaker panel ini safety tadi. Selain dari download tadi, ini ada lagi untuk yang ke rumah yang dipasang di rumah-rumahnya itu biasanya adalah AC breaker panelnya. Nah terakhir adalah kilowatt hour meter. Nah ini untuk mengetahui berapa sih hasil keluarannya dari yang diterima di rumah-rumah. Nah itu jadi ini sistem direct load ya. Direct load itu artinya sistemnya langsung diberikan kepada beban atau kepada rumah yang membutuhkan tenaga listrik dari angin. Nah berikutnya adalah indirect load of wind energy system. Nah sebenarnya sih sama dengan yang sebelumnya saya jelasin ya. Jadi kata kunci di sini apa? Indirect load. Indirect load. Kalau sebelumnya kan direct load, ini indirect load. Artinya apa? Sistem ini memberikan beban atau diberikan beban secara tidak langsung ya, indirect. Kata kunci indirect load. Nah, secara overall sama dengan komponen yang direct load. Cuma di sini yang paling menonjol sekali adalah adanya baterai. Nah, baterai ini sendiri itu harus dipelihara atau di maintenance secara rutin. Makanya beda dia, termasuk kalau menurut saya sih ya, dalam sistem tenaga angin, tenaga matahari ya, baterai ini jadi komponen yang paling penting di dalam sistem tersebut. Karena kan biasanya kita pakai indirect load. Apa bedanya Pak direct load sama indirect load? Nah, kalau direct load itu kita dari tenaga angin langsung ke peralatan listrik. Kalau ini enggak, indirect load itu dari tenaga angin yang dihasilkan itu akan disimpan dulu di baterai. Jadi disimpan dulu di baterai. Makanya ini jadi komponen yang paling emerging, yang paling menonjol di antara seluruh komponen pada indirect load ya baterai. Karena baterai ini menjadi pembeda dari yang direct load tadi. Jadi disimpan dulu di baterai. Dari baterai baru didistribusikan ke rumah-rumah atau ke peralatan listrik yang dibutuhkan. Walaupun sebenarnya sini sama saja ya, di wind turbine ya, kemudian kedua tower foundation,
transmission wiring, conduit, power conditioning equipment, kemudian charge controller. Nah, charge controller ini dipakai ya. Tadi kalau nggak ada charge controller Pak, ya karena langsung. Tapi kalau ini dipakai supaya beban yang masuk ke baterai ini dia stabil. Ada charge controller. Jadi kan charge itu kan mengecas ya. Ya ibaratnya charging HP ya, charge HP, controller jadi mengontrol proses charging ke baterai. Download tadi udah saya jelasin. Kemudian ketujuh mana nih? Baterai ya. 8 sistem motor. Nah, sistem motor di sini, sistem meter. Sistem meter di sini fungsinya untuk mengetahui berapa banyak tegangan dan arus yang masuk ke dalam baterai. Jadi dia dimonitor di dalam untuk baterainya, sistem meternya. Kemudian yang nomor 9 itu main DC disconnect. Ya. Jadi main DC disconnect ini sebenarnya fungsinya sama dengan yang tadi AC main breaker ya. Jadi fungsinya untuk sebagai pengaman. Dalam sistem baterai ya ada aja namanya overcharging atau baterainya misalkan ya mohon maaf ya, misal meledak ya, atau baterainya hangus tiba-tiba. Ya ini sebagai pengaman. Kalau terjadi sesuatu yang di luar kendali, misalkan ada kebakaran kabel, kebakaran baterai, maka main DC disconnect ini akan langsung memutus aliran arus sehingga proses-proses yang membahayakan itu tidak terjadi ke komponen lainnya dan juga tidak membahayakan si rumah atau barang-barang yang disuplai listrik dari tenaga angin. Ya kan bahaya kan, bisa ya mohon maaf bisa kebakaran ya, seperti itu. Harus hati-hati. Kemudian yang nomor 10 inverter ya, tadi saya jelasin inverter. Nomor 11 AC breaker panel, ada lagi ya untuk pengaman. Jadi ada pengamannya, ada banyak nih. Jadi Pak, kenapa kok banyak banget sistem pengaman listriknya? Ya karena listrik itu barang bahaya ya. Jadi ibaratnya Anda tuh masukin ada ribuan volt ke dalam sebuah rumah atau sebuah sistem, dan itu sangat berisiko. Ya ada tadi saya dibilang ada risiko kebakaran, risiko kelebihan beban, overcharging baterai meledak, terus apa lagi? Misalkan salah satu peralatannya meledak, misalkan ya kabel kebakar. Ya, hal-hal kayak gitu tuh sangat akan mungkin terjadi, walaupun kita nggak pingin ya, sangat akan mungkin terjadi dalam sebuah sistem kelistrikan. Makanya ada banyak pengamannya. Karena memang lagi-lagi ini kalau terjadi sesuatu nih bahaya, bisa membahayakan jiwa dan harta, bahkan bisa jadi banyak korban juga berjatuhan. Makanya ada banyak pengaman di sini. Nah kemudian nomor 12 backup generator. Nah sebenarnya ini sih nggak wajib ya, tapi memang kadang-kadang dipakai. Buat apa Pak? Buat misalkan ini kan kita mau memberikan tenaga listrik kepada rumah ya, atau kepada peralatan listrik ya. Misalkan tiba-tiba anginnya nggak ada, nggak muter. Nah terus apa nggak ada aliran listriknya? Mungkin kan? Kan aliran listrik kan dibutuhin setiap saat, makanya dibutuhkan backup generator. Kemudian terakhir kilowatt hour meter biasa ya, untuk mengetahui meteran jumlah listrik dihasilkan. Nah terakhir adalah yang paling penting di sini, yang mungkin membedakan sama yang sebelumnya dari Cloud, adalah utility interconnection equipment. Jadi nanti ada peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk mengkoneksikan grid ya. Jadi dari tenaga angin ke rumah kan biasa ada instalasi gridnya. Nah itu instalasi ini maksudnya connectivity. Ada lagi ntar desainnya itu pakai mata kuliah. Kalau di Anda mungkin nggak tahu sih misalnya ada atau enggak ya. Tapi dulu saya pernah belajar teknik tenaga listrik. Nah itu jadi bagaimana mengkoneksikan dari sumber pembangkit listrik ke rumah-rumah warga. Tuh ada rancangan desain teknik tenaga listriknya. Sistem berikutnya adalah off-grid, off-point energy system. Jadi off-grid ini sesuai namanya off-grid ya, berarti dia tidak ada beban langsung ataupun beban tidak langsung. Jadi ibaratnya itu dia cuma ada baterai aja. Jadi kalau tadi kan direct load kan dia ada beban langsung ya ke rumah warga atau ke rumah-rumah. Indirect load kan ada baterai, ada rumah warga juga. Nah kalau yang ini dia cuma di baterai aja, di sistem, disimpan. Jadi cuma disimpan di baterai. Nanti kalau dibutuhkan baru dipakai. Itu namanya off grid. Jadi dia tidak ada beban langsung seperti peralatan listrik yang ada di rumah ataupun sistem peralatan listrik yang dibutuhkan. Ini nggak ada. Jadi cuma disimpan di baterai. Ya udah ntar kalau dipakai atau mau digunakan ya tinggal dipakai dari sini. Itu bedanya sama sistem indirect sama direct load tadi. Di grafik ini kita bisa melihat bahwa ternyata hasil output dari tenaga angin atau sistem tenaga angin, wind energy system, itu ternyata fluktuatif. Jadi dia ada fluktuasi
yang bergantung kepada kecepatan angin. Semakin cepat anginnya, maka semakin tinggi dia, semakin tinggi. Tapi di sini ada titik kulminasi, ada titik puncak. Ini titik puncak ini adalah titik maksimum atau jumlah maksimum power yang bisa dihasilkan dari sebuah turbin angin. Yang kemarin saya pernah bahas ya di beberapa grafik itu, grafik karakteristik turbin. Ya maksimum power dari turbin. Jadi nggak bisa naik lagi dia. Walaupun misalkan sampai naik 30 pun, kalau memang kapasitas turbinnya segitu ya ntar turun dia. Ada waktunya turun ke sini. Gitu. Makanya kenapa kemudian ada efisiensi turbin. Rata-rata setahu saya kalau nggak salah sampai antara 10 sampai maksimum ya sekitar 40%. Kenapa? Yang sisanya ya tadi itu terbuang di gearnya, panas dari putaran rotornya, macam-macam. Ya, jadi itu jadi di sini adalah kita di sini ada rugi di sini. Ada rugi, ada losses ya di situ. Apa nggak bisa dihilangkan Pak sisi ini? Nggak bisa. Nggak bisa. Kita bicara masalah putaran turbin, dia ada yang disebut dengan titik jenuhnya, atau kalau di kemarin istilah yang pekan lalu itu adalah BETS limit ya, batasan BETZ ya, BETS. Nah itu ya itu hukum alam ya, jadi maksimum yang bisa dihasilkan ya sekitar segitu, kurang lebih sampai antar rentangnya sekitar 30-40%an maksimum. Sejauh ini yang bisa saya dapatkan dari literatur yang saya baca ini bisa sekitar 30-40%. Bisa lebih tinggi Pak, bisa. Tapi harus ada rekayasa khusus pada turbinnya, dan biasanya ini berbiaya mahal. Tapi kalau kita pakai turbin-turbin di pasaran yang tinggal beli aja maksudnya, ya itu kurang lebih sekitar segitu, 30-40% maksimum efisiensi yang bisa dihasilkan di situ. Karena di sini ada losses di sini nih. Ini losses nih, ini tenaga hilang, tiba-tiba kan kecepatannya semakin kencang tapi dia malah turun ya tenaganya. Ya gitulah. Jadi ini adalah membuktikan bahwa hasil dari tenaga angin itu tidak stabil tapi berfluktuasi. Sedangkan untuk kita dalam mendesain sebuah sistem tenaga angin, maka kita harus tahu kira-kira sumber listrik ini yang dari tenaga angin ini akan digunakan untuk apa? Apakah untuk rumah-rumah atau untuk industri atau untuk apa? Nah, kita asumsikan misalnya di rumah ya, kita mau bikin tenaga angin untuk di rumah misalkan. Maka kita perlu tahu di rumah itu ada apa aja. Misalkan ada pemanas, ada buat mesin cuci, ada untuk memasak ya, misalkan memasak dan cuci piring misalkan memasak pakai kompor listrik, cuci piring pakai mesin pencuci piring misalkan. Untuk kolam misalkan, kan kolam kan kadang-kadang ada pompanya kan untuk memompa air ke dalam pool dan spa ini, AC. Terus kemudian lain-lain misalkan ada misalkan peralatan karaoke misalkan ya. Terus habis itu misalkan ada lagi charger untuk laptop, charger tablet, charger HP kayak gitu-gitulah, lain-lain miscellaneous. Kemudian pemanas air, lampu, kulkas, dan TV, komputer dan peralatan lainnya, peralatan kantor lainnya. Nah, ini semua yang ada di sini ini harus kemudian kita tahu dulu kebutuhan kita seperti apa. Barulah kita bisa menghitung, oh berarti total kebutuhan saya dalam satu rumah adalah misalkan 1000 watt misalkan. Nah berarti 1000 watt ini harus kita supply dari tenaga angin. Ya kurang lebih seperti itulah. Jadi ini ada tabel misalkan AC. AC ya jumlahnya 1. Misalkan AC itu 450 watt ya. Berarti berapa lama digunakan sehari? 5 jam. Berarti total watt hour saya per day ini adalah 450 dikali 5 sama dengan 2250. Ya 2250 watt dan seterusnya. Jadi nanti Anda melist dulu kira-kira kebutuhan di rumah tuh apa aja untuk dibebani dari sumber tenaga angin. Kalau ini adalah untuk mendapatkan kan database cuaca dari situs BMKG. Jadi kan kita saat kita mau merancang atau mendesain sistem tenaga angin, kita butuh data-data untuk suatu tempat ya, berapa sih kecepatan anginnya. Nah ini kita bisa dapat data dari sini, database online BMKG. Nah silakan nanti Anda ikuti saja alurnya ya ada di sini untuk mendapatkan informasi-informasi database atau data angin dari website BMKG. Ya silakan nanti di explore ya untuk database-nya. Jadi saya rasa untuk mendapatkan data-data kecepatan angin bisa lewat situs BMKG. Atau kalau misalkan Anda mau searching di Google juga banyak itu ya, menyediakan
situs-situs atau informasi-informasi tentang data kecepatan angin di sebuah tempat. Tapi kalau misalkan lebih akurat sih ya BMKG, karena kan memang mereka kan ada sistem satelitnya, sistem menara cuacanya, ada segala macamnya. Jadi lebih akurat BMKG. Tapi ini adalah salah satu langkah penting. Jadi ketika kita akan melakukan perancangan desain tenaga angin, ya, sistem tenaga angin, maka kita perlu mengetahui berapa sih rata-rata kecepatan angin di sebuah daerah. Ya. Pada bagian ini kita akan mempelajari bagaimana caranya melakukan assessment atau sebuah pemilahan atau sebuah identifikasi bagaimana sih potensi angin di daerah kita. Jadi ada tabel ya, ada tabel disebutnya pakai tabel flagging atau pakai ya bendera, semacam bendera gitu ya, alat bendera gitu. Nah, alat bendera ini dipasang pada sebuah tiang ya, seperti ini. Ini ada alat bendera dipasang pada sebuah tiang. Jadi untuk mengklasifikasikan atau mengidentifikasi bagaimanakah potensi energi angin di daerah kita. Jadi kalau misalnya dia kayak gini, dia dipasang bendera atau ya semacam kain lah ya, tidak ada menaranya seperti ini, tidak ada gerakan sama sekali, maka ya dia tidak ada potensi, ya berarti nol ya, potensi nol. Tapi kalau dia misalkan ada sedikit ya slide ya, brushing and slide flagging, maka berarti dia ada potensi tapi level 1. Kalau dia misalkan gesernya makin lebih parah lagi ya, ini kan geser lebih ke arah sana, maka slide flagging. Kemudian kalau dia makin gesernya agak lebih kencang lagi, maka moderate flagging 3. Jadi ada level 1, level 3 ya kan, ini kayak level pedas lah ya. Kayak level pedas 1, level pedas 2, level pedas 3 gitu ya. Kalau level 4 nih complete flagging, berarti bener-bener dia kencang anginnya. Kalau ini udah yang level 5 ya, partial throwing ya, ibaratnya udah mau putus tuh menaranya atau tiangnya. Kalau ini complete throwing juga. Jadi bener-bener udah sangat kencang sekali. Nah, kalau ini udah level 7 udah carpeting, jadi udah bener-bener ibaratnya bendera itu udah hampir rata sama tanah gitu ya. Saking kenceng, karena kencangnya anginnya gitu ya. Nah, ini tabel-tabel ini bisa Anda lihat di sini ya. Kalau level 1 7 sampai 9 mph atau 3-4 meter per sekon. Kalau level 2 4-5 meter per sekon. Level 3 dan seterusnya sampai level 7 itu lebih dari 10 meter per sekon. Tapi rata-rata ya kalau di Indonesia ya, untuk daerah perkotaan, ini pernah juga diteliti di Malaysia ya, karena kurang lebih iklimnya sama di daerah perkotaan di Indonesia sama Malaysia. Rata-rata berada pada posisi 1 dan 2 di daerah perkotaan ya, daerah perkotaan itu kurang lebih di daerah 1 dan 2 kota perkotaan ya. Nah, sementara untuk daerah-daerah yang pantai ya, ini lumayan kencang karena beberapa sistem tenaga angin di Indonesia itu dibangunnya di tepi atau di daerah pantai. Nah, ini lumayan kencang anginnya. Makanya biasanya rata-rata itu berada posisi 3 sampai 4. Ini daerah pesisir pantai ya. Daerah pesisir pantai. Ya, daerah pesisir pantai. Nah, kalau yang di 5 sampai 6 ini ya biasanya ini di Indonesia nggak nyampe ya rata-rata ya. Di Indonesia rata-rata nggak sampai segini. Mungkin ada, tapi ada bencana alam, angin puting beliung, nah bisa sampai sini. Ini ada bencana atau level masuknya level bahaya ya, agak bahaya karena udah sampai 78 sampai 89 meter per sekon kecepatan anginnya. Puting beliung bisa sampai sini. Tapi kalau untuk daerah pantai, daerah kota ya kurang lebih di antara 1 sampai 4 ya levelnya. 5 6 ini udah masuk ke daerah ke angin puting beliung atau angin lesus ya, yang biasa di tiap daerah nyebutnya beda-beda. Level 7 ya, ini biasanya jarang kejadian di Indonesia. Biasanya kalau di level 7 ini kejadian ada, tapi misalkan angin topan misalkan ya, kayak gitu udah kencang banget anginnya. Bahkan bisa lebih dari level 7 kali. Atau di daerah-daerah yang itu iklimnya subtropis. Nah, biasanya 5 sampai 7 ini di daerah iklim-iklim subtropis. Misalkan negara Eropa
Belanda misalkan, kan Belanda kan terkenal potensi anginnya sangat tinggi karena memang anginnya sangat besar di situ. Jadi sesuai dengan iklim masing-masing. Tapi kalau daerah tropis seperti Indonesia, Malaysia, Singapura kan kita daerah tropis ya. Ya kurang lebih potensinya 1 sampai 4. Karena kan kita ada daerah perkotaan, daerah pantai. Ya biasanya kalau daerah-daerah yang seperti itu ya daerah subtropis ya biasanya ada tempat-tempat yang memang punya potensi angin sangat tinggi. Seperti kalau misalkan kita pernah dengar istilah kan Belanda itu kan negeri kincir angin ya kayak gitu. Jadi memang sana itu potensi anginnya sangat tinggi. Tapi kan iklim subtropis. Beda sama negara Indonesia dan negara ASEAN kan rata-rata itu ada di iklim yang tropis ya, atau cuma 2 musim. Sementara subtropis kan punya 4 musim. Beda apa? Beda kasus ya. Itu pun di iklim subtropis pun hanya pada musim tertentu saja anginnya kencang. Jadi nggak selalu angin kencang. Tapi ada beberapa daerah di negara subtropis itu yang punya selalu angin kencang ada. Makanya kan kalau Anda lihat kan menara-menara besar yang kincir angin besar kan ada di beberapa daerah tertentu kan. Karena memang di situ setelah diteliti oleh para peneliti di sana itu punya tingkat kecepatan angin yang lebih tinggi dibanding daerah lainnya. Gitu. Jadi kayak ini special case ya. Oke. Jadi untuk membedakan ini sebenarnya sama seperti level pedas ya. Anda misalkan pesan nasi goreng level 1 ya pedas-pedas kuku lah ya. Level 2 mulai ya sedikit pedas. Level 3 agak pedas. Level yang keempat pedas, level kelima sangat pedas, level 6 super pedas, level ke-7 ultimate pedas misalkan. Ya kayak gitu ya. Pembandingannya kayak gitu. Nah, sekarang kita akan mencoba melakukan desain perhitungan atau menebak lah kira-kira sih berapa sih output power dari sebuah turbin angin yang pernah saya ajarin pada minggu pekan lalu ya. Cuma ini ada sedikit beberapa tambahan parameter. Sebenarnya sama sih rumusnya kurang lebih dengan yang saya berikan pada video yang lalu ya, video pembelajaran yang sebelumnya. Jadi di sini kalau Anda lihat adalah wind power on the rotor blades is given by, atau tenaga angin dari rotor itu dihitung berdasarkan seperti ini. Ini sama dengan yang pekan lalu ya. P wind atau tenaga angin sama dengan setengah rho massa jenis angin dikali A luas blades-nya dari rotor, kemudian dikali U pangkat 3. Ini U adalah kecepatan angin yang ada di daerah tersebut. Makanya kita butuh data dari BMKG atau data dari situs-situs penyedia kecepatan angin. Nah, karena di sini ada dibutuhkan data kecepatan angin. Ini penjelasannya di bawah ya. Kemudian mechanical power output dari turbin angin. Berapa sih mechanical powernya ya? Bisa dihitung dengan persamaan ini. Mas jenis A itu luas turbin anginnya atau luas area swept by the blades ya. Itu lebih spesifiknya. Kemudian U ini kecepatan angin, CP. Nah, CP ini adalah coefficient power dari turbin angin. Bergantung pada apa? Ada gantungnya pada lambda dan beta. Lambda itu apa? Kalau lambda itu adalah tip speed ratio. Kalau beta itu adalah pitch angle. Nah, tip speed ratio ini adalah rasio antara kecepatan blade tip atau kecepatan bilah dari turbin dengan kecepatan angin. Jadi perbandingan rasionya. Jadi lambda sama dengan V tip atau V atau kecepatan dari blade tip dengan U atau kecepatan undisturbed wind speed. Jadi kecepatan anginnya tidak undisturbed, jadi tidak terganggu, atau kecepatan angin stabilnya. Sehingga V tip ya kayak gini jadinya. Dimana blade tip itu adalah kan dia kan ini ada bilah turbin anginnya kan dia kan menyapu ya, apa sih istilahnya sih, dia kan akan bergerak ya ke arah sini ya. Jadi misalkan ini ada bilah, ini ada turbin angin misalkan ya, bilah seperti ini ya, tuh ya. Ini kayak bunga itu ya, tapi bukan bunga nih ya. Nah ini kan jadi kan dia akan menyapu ke sini ya, kan gerakan ke sini. Nah sapuannya ini kan akan membentuk sebuah sudut ya. Jadi ada putaran di sini, putar ke situ ya. Makanya V tip di sini itu kan akan ada putaran dari turbin kan, dimana
itu adalah jari-jari dari bel turbin. R dikalikan dengan putarannya atau kecepatan sudut dari balik turbin itu sendiri, sehingga lambda sama dengan R kali omega per U atau kecepatan dari angin undisturbed point speed. Sekarang kita akan belajar tentang apa sih yang dimaksud dengan pitch angle ya. Sesuai dengan namanya, di sini ada kata-kata angle ya. Angle berarti sudut ya. Sudut. Pitch itu adalah sebuah kondisi yang pada turbin angin itu berada atau diorientasikan terhadap sudut 0 derajat dari turbin angin. Jadi kalau misalkan kita punya turbin angin gini, ini kan turbin angin nih, kita ambil yang tipe simple lah ya, tipe triple blade ya, 3 blade di sini. Ini ada angin kan datang ke sini kan, angin datang, kemudian di sini ada rotor aksis, ini rotor aksis atau sumbu yang membagi rotor itu menjadi sebuah kondisi yang sama panjang atau sama besar ya. Jadi misalnya ini rotor aksisnya, rotor aksis di sini sama di sini. Ini rotor aksis kan, jadi kan ini rotor. Ini rotor. Ini kan rotor. Ini kan rotor. Jadi rotor aksis itu adalah yang membagi rotor itu menjadi sebuah bidang yang sama panjang dan sama besar. Anggaplah gitu ya. Kemudian ini adalah arah direction atau arah putarannya ke sini. Nah, kalau kita perbesar lagi dari blade tips ini ya, blade tips ini kan bilah atau blade tips ya, bilah ya. Apa sih, baling-baling ya? Tapi bukan baling-baling bambu. Bukan baling-baling, itu beda cerita. Nah, blade tips ini itu adalah bilahnya. Nah, ini adalah rotating plane-nya atau bidang rotasinya. Nah, ini adalah yang memotong chortle, ini adalah yang memotong si bilah itu atau si blade itu di tengah-tengah. Nah, pitch angle itu adalah beda antara bidang rotasinya yang tadi rotating plane tadinya, rotational direction ini, dengan chord line tadi. Itu adalah pitch angle. Jadi dia kan, kalau chord line ini kan dia kan anggaplah dia 0 derajat ya. Anggaplah chord line ini 0 derajat ya. Rotating plane kan ada sudutnya, pastikan dia kan ada bidang sudutnya, bidang rotasi kan pasti ada sudutnya sesuai dengan posisi dari blade itu sendiri. Nah, selisih antara chord line dengan rotating plane ini adalah pitch angle. Gitu. Jadi sebenarnya pitch angle ini merupakan sebuah acuan titik referensi gitu loh, ibaratnya. Berapa sih pitch angle-nya dari sebuah bilah atau sebuah blade dari turbin angin ya, sekian misalkan 5 derajat misalkan, atau 1 derajat misalkan. Nah, itu ada ukuran-ukurannya dari sebuah pitch angle pada masing-masing turbin angin. Biasanya diasumsikan 1 ya kalau misalkan pada beberapa kondisi, tapi bisa juga ada nilai yang lain ketika pada kondisi tertentu. Nanti akan saya jelaskan beberapa tabel yang menjelaskan bahwa pitch angle ini bisa punya nilai yang 1 atau dia beberapa nilai yang lainnya pada kondisi-kondisi tertentu. Sekarang kita akan belajar bagaimana caranya menghitung power coefficient atau koefisien tenaga dari pitch angle beta sama dengan 1. Ya, tadi saya sempat jelasin ya, ternyata beta itu bisa kita tetapkan sama dengan 1 di sini. Tapi hanya pada kondisi tertentu ya, pada kondisi tertentu. Nah, jadi power coefficient atau nilai power coefficient itu apa sih? Power coefficient itu sebenarnya gampangnya sih kalau saya sih nganggapnya ini adalah efisiensi. Jadi power coefficient itu kan atau CP ini kan sebenarnya kan menandakan pada sebuah turbin angin itu berapa sih yang akan bisa diubah, dikonversikan dari kecepatan angin menjadi blade tips ya. Jadi kan CP tadi kan kalau tadi kan ada rumus kan ya di sebelumnya tadi. CP itu bergantung kepada lambda dan kepada beta kan ya. Kan tadi kan sebelumnya kan rumus CP yang tadi slide sebelumnya. Jadi power coefficient itu bergantung kepada lambda dan beta, ya kan? Lambda itu apa? Lambda itu kan ternyata adalah rasio, ya. Lambda itu rasio antara kecepatan
blade speed-nya atau kecepatan baling-baling dari turbin angin kan terhadap U atau undisturbed when velocity atau undisturbed when velocity atau kecepatan anginnya undisturbed. Jadi dia tidak terdisturb itu tidak terganggu atau kecepatan angin yang stabil. Sementara beta kan tadi kan adalah pitch angle. Nah, berarti pada kondisi di mana power coefficient Cp merupakan fungsi dari lambda, curve untuk pitch angle beta sama 1, maka nilai Cp-nya adalah ini, Cp sama dengan C1 dikalikan C2 dikurangi C3 dikali beta kuadrat dikurangi C4 dikali E pangkat C5, di mana C1 itu adalah 0,5, C2 R per lambda, R itu adalah jari-jari dari bilah atau dari blade dari turbin angin, C3 adalah 0,022, C4 5,6, dan C5 nilainya minus 0,17 R per lambda. Pak, ini semua dapat dari mana Pak nilai-nilainya? Nilai-nilai ini semua dapat dari eksperimental. Jadi kalau misalkan kita ingin tahu nih nilai sebuah coefficient, atau kita kan Anda pernah belajar kan di mekanika fluida kan, membangun dimensional homogeneous atau dimensional yang tidak berdimensi. Nah, itu adalah salah satu cara untuk menemukan persamaan-persamaan seperti ini. Nah, biasanya studi-studi untuk mendapatkan nilai-nilai ini itu ada pada studi-studi anak-anak S3. Yang anak S3 biasanya mereka harus buat model kan. Seperti saya dulu S3 juga buat model juga, berarti ya jadi bisa dipandang seperti ini. Jadi ada sebuah temuan baru atau sebuah kontribusi terhadap keilmuan dari tentang turbin angin. Nah, ini kerjaan anak S3 nih, dapat 0,5, dapat gimana R per lambda gimana. Ini nyoba-nyoba dapatnya. Bisa nyoba-nyoba secara empirical atau dia pakai metode-metode lain. Gitu. Nah, ini adalah model-model ini nanti biasanya ditemukan oleh tingkat studi S3 bidang teknik mesin yang akan membuat sebuah turbin angin misalkan. Itu ya. Nah, kemudian ternyata tadi seperti saya jelaskan sebelumnya, nilai beta ini bisa sama dengan 1. Jadi sebenarnya beta itu bukan merupakan sebuah yang didapatkan dari hasil pengukurannya, tapi dia didapatkan dari beberapa kondisi yang akan digunakan pada beberapa kondisi dari proses pemutaran turbin angin. Jadi bisa jadi beta 1, beta berapa nilainya, tergantung dari kondisi yang ada nanti. Atau juga bisa juga bergantung kepada tipe dari turbin anginnya. Beta 1 mungkin tipe turbin angin yang double blade misalkan. Kalau misalkan dia tipenya misalkan VAWT atau vertical axis wind turbine, bisa jadi nilai betanya beda. Jadi nilai ini sangat kasuistik sekali ya. Jadi per kasus akan nilai berbeda-beda. Gitu ya. Jadi nanti dikembalikan lagi kepada jenis atau tipe dari turbin anginnya. Walaupun biasanya beta itu konstan pada kecepatan angin yang rata-rata. Tapi bisa jadi berbeda ketika pada bentuk atau jenis atau tipe dari turbin angin tertentu. Jadi kembali lagi kepada case by case ya. Tapi kalau untuk dalam konteks kita belajar di kuliah energi alternatif ya, kita pakai beta sama 1 saja. Ya, untuk memudahkan Anda di dalam melakukan perancangan desain. Karena kan sebenarnya bukan nilai beta yang penting. Yang penting Anda dapat whole konsepnya dari bagaimana merancang sistem tenaga angin. Itu yang paling penting di situ. Itulah goals dari mata kuliah ini. Bagaimanakah karakteristik sebuah turbin angin? Nah, bagaimana kan karakter dari sebuah turbin angin yang dia dioperasikan atau dijalankan pada sebuah wilayah tertentu. Nah, ini adalah grafiknya seperti ini. Jadi design requirements of wind turbine operations. Jadi persyaratan desain dari sebuah operasi atau penjalanan atau pengoperasian dari turbin angin. Nah, jadi seperti ini. Jadi dia bukan grafik lurus, garis lurus gitu ya, tapi dia seperti grafik seperti ini. Artinya apa? Ini ada beberapa region ya, yang pernah saya jelaskan pada pekan lalu. Ada cut-in region atau U-cut-in ya. Cut-in region adalah sebuah kondisi di mana tidak ada angin di sini, tidak ada angin dan tidak ada energi dihasilkan dari turbin angin. Kalau U-cut-in atau kecepatan cut-in adalah sebuah kecepatan di mana pada kecepatan ini adalah kecepatan minimal
dari angin yang dibutuhkan oleh turbin sehingga bisa berputar. Itu U cut in. Nah, di sini ada torque control region atau torque control region. Jadi wilayah di mana di sini akan pengontrolan torsi sangat dominan. Kenapa begitu? Karena pada kondisi ini dia anginnya belum kencang, sehingga untuk membuat wind turbine atau turbin angin itu tetap berputar pada kondisi normal, maka diperlukan torque control region. Jadi yang diatur adalah torsinya dari atau putaran torsi dari si turbin anginnya. Nah, sementara ketika sudah sampai pada U-rated output atau kecepatan angin yang pada kondisi yang cukup stabil, ya pada jenis turbin angin tertentu itu, maka dia mulai stabil kan di sini powernya. Kalau ini kan masih naik turun ya, masih naik gini ya. Ini baru mulai stabil di sini. Nah, sampai detik ini dia mulai stabil. Nah, saat mulai stabil ini dia bukan torsi lagi yang dikontrol, melainkan adalah pitch control region. Jadi yang dikontrol adalah putaran turbinnya supaya dia lebih stabil. Output keluaran dari turbin angin itu sendiri. Nah, sementara pada sini adalah cut off region adalah sebuah kondisi di mana ini tidak boleh terjadi karena turbin angin bisa mengalami patah. Dikarenakan cut off ini adalah kecepatan angin sudah melebihi batas maksimum yang dapat ditoleransikan oleh turbin angin. Makanya dia cut off region nggak boleh terjadi nih. Ini jangan terjadi, ini juga jangan terjadi. Jadi kedua kecepatan tidak boleh terjadi. Yang desain itu di sini aja. Pada desain sini gitu ya, pada sini, pada sini sampai sini aja. Jadi tapi ini nggak boleh kejadian di sini. Jadi yang boleh dilakukan adalah pada sini saja, pada yang saya kasih garis arsian sini. Nah, ini adalah masih pada grafik yang sama, cuma dia ada beberapa region pembagian dari operasi atau penggunaan turbin angin. Jadi adalah di sini ada region A, region B, region C, D, E, dan F ya. Ya sebenarnya sih prinsipnya sama dengan yang tadi ya, cuma nanti ada beberapa pembeda dari yang sebelum sudah saya jelasin. Oke, kita next aja ke selanjutnya ya, karena penjelasan ada di next slide ya. Nah, pada gambar yang sebelumnya kan ada region A, B, C, D, E, dan F ya. Nah, pada region A atau pada daerah A itu wind atau kecepatan angin lebih kecil daripada cut in, sehingga tidak ada perputaran pada turbin, artinya turbin pada kondisi diam. Nah, pada region B di mana cut in masih lebih kecil daripada di mana kecepatan angin itu berada di antara cut in dan min atau minimum, maka putaran dari turbin itu berada pada omega min atau kecepatan sudut yang minimum, muter cuma kecil gitu ibaratnya. Nah, kalau region C ini di mana wind itu berada pada kondisi min dan max, maka putaran turbin akan meningkat sampai kecepatan sudutnya itu adalah maksimum omega max ya. Kemudian pada region D ini wind berada di antara max dan rated, sehingga sama juga kecepatan putaran turbin pada kondisi omega max ya. Kemudian pada region E ini di mana rated wind berada pada kondisi rated dan cut off, sehingga masih pada putaran pada masih kondisi omega max. Nah, kalau terjadi kondisi F ini di mana wind itu lebih kecil daripada cut off, artinya cut off berada kondisi lebih kecil daripada wind, maka putarannya zero, tapi turbinnya akan rusak atau akan berhenti bergerak atau patah, karena ini sudah pada kondisi di mana turbin angin itu tidak bisa lagi mentolerasikan kecepatan angin yang ada pada daerah tersebut. Jadi ibaratnya wind ini sudah lebih besar daripada cut off, sehingga atau cut off lebih kecil daripada wind, sehingga yang namanya turbin angin kan pasti punya batas toleransi putarannya, entah itu rodanya rusak, entah itu rotornya patah dan segala macam. Jadi ini sudah pada kondisi di mana berbahaya,
artinya si turbin angin sudah berada pada kondisi tidak bisa dipakai. Kalau di sini dia nggak bergerak, kalau di sini dia patah gitu. Jadi kalau ini dia nggak bergerak, jadi jangan sampai di sini juga. Ini nilainya patah, rusak. Jadi kedua region ini perlu dihindari. Nah, ini adalah ringkasan dari pitch angle yang tadi beta tadi ya. Jadi kalau disingkat aja, jadi region A, B, C, dan D, di mana jika U-wine lebih kecil daripada U-rated, sehingga pitch angle sama dengan 1. Tapi kalau misalkan pada region E di mana U-rated lebih kecil, U-wine itu berada di antara U-rated and U-cut-off, sehingga pitch angle-nya itu dihitung nomor persamaan ini. Persamaan adalah pitch angle beta sama dengan sekian gitu. Nah, sementara pada region F di mana U-cut-off lebih kecil daripada U-wine, ya, maka pitch angle juga sama dengan 1. Jadi bisa dikatakan di sini bahwa sebenarnya pitch angle itu nilai 1 aja. Nilai 1, cuma pada kondisi yang di tengah ini barulah dia ada nilai harus dihitungkan dengan rumus yang ini. Rumusnya ya, tapi memang begitu kenyataannya. Jadi ini dapat dari mana Pak rumusnya Pak? Rumus ini didapatkan dari eksperimental. Jadi eksperimental yang sehingga didapatkan nilai beta ini. Sekarang kita akan mempelajari bagaimanakah karakteristik kurva pada rotor relative power atau P relatif terhadap versus wind speed atau kecepatan angin. Jadi apa sih relative power itu? Jadi relative power itu gampang gini deh. Kan kita tahu semua ya bahwa tidak ada di hukum termo keberapa tuh? Hukum termo kedua kan, atau ya hukum 2 ya, hukum termo 2. Kalau kata hukum termo 1 kan keseimbangan ya. Hukum termo 2 kan tidak. Jadi gampangnya hukum termo 2 kan tidak ada sesuatu pun mesin yang itu akan menghasilkan efisiensi 100%. Pasti akan ada losses di situ. Kan gampang gitulah ya, gampangannya gitu ya hukum termo 2. Nah, berarti apa? Rotor relative power ini atau relative power ini berarti pada turbin angin itu pun juga power atau tenaga yang dihasilkan itu pun tidak bisa 100%. Jadi di sini ada yang namanya P relatif atau relative power atau tenaga relatif. Kenapa tenaga relatif? Relatif ini artinya jadi power output from the rotor of wind turbine atau tenaga keluaran dari rotor wind turbine dibandingkan dengan rated power of the wind turbine. Jadi rated power dari turbin anginnya itu sendiri. Ya, jadi rated power kan itu kan tenaga rata-rata. Kalau ini ada power outputnya, berarti ada selisih di sini pasti kan. Kenapa ada relatif di sini? Berarti ada selisih kan? Ada perbandingan, ada losses, anggap begitulah. Ada losses atau ada pembeda di sini. Ada pengurangan tenaga di sini. Pastilah ada. Ya dari mana Pak? Ya gesekan antara bearingnya, terus gesekan antara alternator statornya, alternator rotornya, dan macam-macam gitu. Itu pasti ada minusnya, ada losses di situ. Sehingga adalah namanya P relatif ini. Sehingga P relatif ini didefinisikan sebagai perbandingan antara power output from the rotor of wind turbine dengan rated power of the wind turbine dikali 100%. Jadi dalam persentase. Sebenarnya sih kalau umur sini ya mirip-mirip kayak efisiensi ya. Mirip-mirip kayak efisiensi gitu. Cuma mungkin beda nama aja, tapi kurang lebih pemahamannya sama seperti efisiensi. Sehingga P relatif sama dengan P mechanical rotor per P rated dikali 100%. Jadi atau dalam konteks praktisnya ada rumus seperti ini. P relatif sama dengan P mechanical rotor per 400944136 kali 100%. Jadi seperti itu ya P relatifnya. Nah, untuk P relatif itu sendiri ada nilainya nih. Apakah ini akan berlaku pada semua kondisi? Enggak. Cuma rata-rata secara umum ketika ada sebuah turbin angin maka dia akan pakai kondisi yang ini. Akan pakai kondisi yang ini. Itu ya. Jadi itu gambarannya seperti itu. Kalau yang ini adalah bagaimana mengetahui efisiensi dari sebuah generator yang ada di dalam wind turbine. Jadi efisiensi generator ini sendiri adalah power extracted from the generator dibagi atau dibandingkan dengan power delivered by the rotor of the turbine. Jadi yang diekstraksi dihasilkan dari generator dibandingkan dengan power delivered from the rotor of the turbine. Itu jadi ada beda di sini ya. Atau kita sederhanakan di P elect generator dibagi dengan P mechanical turbine.
Nah, jadi Anda bisa lihat di sendiri generator pun punya efisiensi. Jadi coba Anda bandingkan. Makanya kenapa eh jadi mulai ada efisiensi P relatif, ada efisiensi generator, ya efisiensi roda gigi, macam-macam jadi efisiensinya di dalam satu turbin angin tuh. Makanya rata-rata turbin angin yang ada di pasaran itu efisiensinya itu mentok pada satu titik di mana batch limit namanya. Kenapa kok bisa ada batch limit, Pak? Ya, karena setiap putaran itu kan ada pengurangan, setiap putaran ada pengurangan. Setiap putaran ada pengurangan dari rotor ke stator ke alternator stator lagi. Terus itu ada pengurangan terus. Makanya ya rata-rata di pasaran yang ada saat ini harga standar yaitu 30-40% untuk efisiensinya. Karena ada nanti kalau nggak salah di bukunya Cengel Thermodinamika ya, di babnya fluid machinery itu ada perhitungan efisiensi total dari sebuah turbin angin. Nah, coba ada cek ya. Ada cek di buku itu. Yang jelas ya efisiensi itu gabungan dari seluruh efisiensi, dari efisiensi mechanical rotor, efisiensi generator dan semuanya. Itu ya. Sekarang kita belajar bagaimana cara mengetahui karakteristik dari aliran angin atau kecepatan angin. Nah, ada sebuah persamaan matematika ya yang menggambarkan kecepatan angin pada sebuah daerah tertentu. Disebut dengan Weibull density function. Weibull density function ini adalah sebenarnya dia merupakan sebuah fungsi matematika umum ya, cuma ternyata setelah diteliti para ahli, fungsi density Weibull ini itu ternyata mirip dengan karakteristik angin. Makanya dipakai sebagai untuk mengeneralisir atau untuk memodelkan gerakan angin atau kecepatan angin pada sebuah daerah tertentu. Jadi ini rumusnya di mana K itu adalah Weibull shape vectors unit plus. Jadi ada tabelnya. Kemudian di sini ada C itu adalah Weibull scale parameter, meter per sekon. Ini juga ada tabelnya. Kalau V adalah wind speed dari sebuah daerah tertentu. Nah, jadi tinggal dihitung masing-masing parameter ini, dapatlah nilai VF ya, atau Weibull parameter distribution. Atau kalau ada beberapa rumus yang lain adalah cumulative distribution dari fungsi ini diberikan pada persamaan ini, di mana V merupakan fungsi F sama dengan 1 dikurangi eksponensial dari minus pangkat minus V per C dipangkatkan lagi K ya. K itu adalah Weibull shape vector yang tadi di atas. Tuh, memang sebenarnya nanti akan lebih masuk ke detail perhitungan di contoh soal sih ya. Jadi mungkin untuk pada penjelasan kuliah ini kita cukupkan sampai di sini aja dulu ya. Nah, sekarang kita belajar bagaimana sih untuk menggambarkan Weibull density function ini untuk tarikan angin dengan menggunakan parameter gamma function. Nah, fungsi gamma ini sebenarnya Anda pernah belajar. Ya, pasti Anda pernah belajar di mata kuliah dasar sains seperti matematika teknik, ya engineering matematis atau matematika 2 atau matematika 3, yaitu pasti pernah belajar gamma function. Nah, sehingga di sini bisa Anda hitung seperti ini ya rumusnya. Pak, ini gimana cara menyelesaikannya? Ya memang rata-rata untuk fungsi gamma ini dapat diselesaikan dengan cara metode numerik. Jadi bukan pakai hitung-hitungan di atas kertas, pakai metode numerik. Nanti ada permisalan-permisalan, kemudian nanti dimasukkan fungsi apa sehingga dia bisa dimasukkan ke dalam sebuah program komputer yang nanti akan dihitung nilai V-nya di sini. Gitu. Jadi memang ini bukan rumus-rumus yang tadi saya sebutkan tadi untuk yang Weibull density function ini bukan rumus-rumus yang applicable untuk dihitung di atas kertas. Agak susah dihitung di atas kertas. Rata-rata untuk Weibull density function ini kita akan masukkan atau kita akan melakukan analisis secara numerik pakai program komputer. Jadi nanti persamaan ini dimasukkan dalam komputer baru dihitung atau disimulasikan. Rata-rata sih seperti itu. Nah, tapi ya ini ada sebuah grafik ya yang menggambarkan 5 Weibull distribution atau Weibull distribution data functionnya dengan rata-rata kecepatan anginnya 6 meter per sekon. Tapi pada masing-masing tipe grafik ini itu punya nilai K value yang berbeda. Ya, dari 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5 nilai K-nya akan punya grafik yang berbeda-beda. Ini nilai probability-nya, ini adalah wind speed-nya. Ini adalah grafik Weibull distribution-nya. Jadi kalau di sini tuh gambarnya gimana sih sebenarnya maksudnya Pak? Gambar grafik ini jadi misalkan ya kita bicara tentang misalkan kecepatannya 5 meter per sekon.
maka dia untuk nilai K nilai sama dengan 3,5, maka dia probability kejadiannya itu adalah sekitar anggaplah 16% ya. Berarti dalam sebuah daerah ya, yang ketika ada dihitung parameter-parameter tadi, ada kecepatan angin segala macam, maka kita bisa memprediksikan kurang lebih kalau kecepatannya itu 5 meter per second, akan kejadian kemungkinannya sebesar 16% probability kejadiannya. Jadi nanti akan ada grafik lagi tentunya. Ini kan grafik Weibull distribution, ada grafik lagi tentang kecepatan anginnya itu sendiri dalam satuan waktu ya. Itu seperti apa. Jadi untuk memvalidasi dari Weibull density function ini adalah dengan kita ngukur langsung, bener nggak, sama nggak nih persentasenya, gitu caranya. Tapi dengan adanya Weibull density function ini kita bisa memperkirakan ya kurang lebih dalam sebuah daerah itu, oh berarti kecepatan 5 meter per second kurang lebih kejadiannya akan ada 16% atau 17% ya, kayak gitu-gitu. Nanti itu memudahkan kita dalam mendesain sebuah sistem tenaga angin di sebuah daerah tanpa harus tahu detail dari kecepatan angin di daerah tertentu atau di daerah tersebut, gitu ya. Ini ada beberapa referensi yang bisa Anda pakai untuk Anda menelusuri lebih lanjut dari presentasi saya yang tadi. Ya, ada Wood Vanden, ada Dr. Online BMKG, ada Jaya Tilake dan Wijetunga, ada dari publicity.if.org, publication latest content tentang steering wind turbines create greater energy potential, dan ada dari www.homerenergy.com gitu ya. Jadi ini adalah 5 referensi yang bisa Anda pakai ya untuk kemudian memperdalam lagi apa yang saya sampaikan hari ini. Itu ya. Jadi saya rasa materi untuk tentang sistem tenaga angin cukup ya. Nanti kalau diperdalam lagi, kita nanti akan mungkin ada material tersendiri tentang turbin angin itu sendiri, karena untuk turbin angin ini sendiri ini sangat luas sekali dan sangat banyak sekali pokok bahasannya. Makanya saya ambil yang kira-kira penting saja untuk saya sampaikan kepada mutu kuliah ini. Harapannya nanti di akhir kuliah, kan goalsnya sudah saya beritahukan ya. Goals di akhir mata kuliah energi alternatif ini adalah Anda bisa mendapatkan atau mendesain atau merancang sebuah sistem tenaga alternatif dari kelompok Anda sendiri. Jadi ada goals kelompok nanti di akhir kuliah semester ini. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih atas kesediaan mendengarnya sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Salam sejahtera untuk kita semua.